Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NIM C1C021200 dari kelas R12. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya tentang perpajakan 1 materi 1. Submaterinya yaitu yang pertama pengertian hukum pajak, yang kedua alasan pemerintah memungut pajak, yang ketiga teori pemungutan pajak, dan yang keempat asas pemungutan pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan sub yang pertama, yaitu pengertian hukum pajak. Hukum pajak yang disebut juga hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan orang-orang atau badan hukum yang mempunyai kewajiban membayar pajak. Selanjutnya sering disebut wajib pajak. Menurut Rahma Sumitro menyatakan hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, hukum pajak menerangkan yang pertama, siapa yang menjadi wajib pajak atau subjek pajak. Yang kedua, apa kewajiban mereka terhadap pemerintah. Yang ketiga, hak-hak pemerintah. Yang keempat, objek-objek yang dikenakan pajak. Yang kelima, timbul dan hapusnya hutang pajak. Yang keenam, cara penagihan hutang pajak. Dan yang ketujuh, cara mengajukan keberatan atau banding, dan lain-lain. Yang kedua, alasan pemerintah memungut pajak. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berupa pajak. Sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang. Oleh karena itu, pemungutan pajak dari masyarakat merupakan pilihan utama. Pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan privat ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dasar-dasar hukum pajak. Yang pertama yaitu ada undang-undang dengan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000. Yang ketiga ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat ada Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi wajib tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Dan yang keempat, pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Lalu ada manfaat pajak secara umum. Yang pertama yaitu fungsi budgeter. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi regulasi. Pajak menjadi
alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi distribusi, yaitu pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, fungsi stabilitas, berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Yang ketiga, teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup juga tugas melindungi jiwa, raga, dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi di mana untuk mendapatkan perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Yang kedua yaitu teori kepentingan. Menurut teori ini, pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Yang ketiga ada teori gaya pikul, yaitu teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dan yang keempat yaitu teori kewajiban pajak mutlak atau teori bukti. Berlawanan dengan teori yang di atas yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka dalam teori ini berdasarkan atas paham organis Stadsler yang menyatakan bahwa justru karena sifat negara inilah yang membuat adanya hak mutlak untuk memungut pajak. Dan sub terakhir yaitu sub keempat, azas pemungutan pajak. Yang pertama yaitu asas sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperlihatkan tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua yaitu asas domisili, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan berasal dari luar negeri. Dan yang ketiga, asas kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan PowerPoint saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.